Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Hanum dari D3 SI 4502. Saya akan menjelaskan tugas pengujian perangkat lunak di mana tugas tersebut mengubah source kode menjadi flowchart lalu mengubah flowchart menjadi flow graph. Nah, di sini saya memiliki flow source kode N sama dengan 5, I sama dengan 1, while I lebih besar sama dengan N, J sama dengan 1, while J lebih besar sama dengan N, if I sama dengan 1 dan J sama dengan 1, atau I sama dengan 1 dan J sama dengan N, atau J sama dengan 1 dan I sama dengan N, atau J sama dengan N dan I sama dengan N, dan memprint spasi, koma, N sama dengan dan elif I sama dengan 1 atau I sama dengan N atau J sama dengan 1 atau J sama dengan N dan memprint I, koma, spasi, koma, N sama dengan else print spasi, koma, N sama dengan dan J sama dengan menampilkan J sama dengan J tambah 1 lalu memprint spasi dan menampilkan I sama dengan I tambah 1. Nah, di sini saya membuat flowchart di mana ditandai dengan tanda mulai, mendeskripsikan N sama dengan 5, I sama dengan 3, lalu memproses I lebih besar sama dengan N, dan lalu diproses kembali apakah kondisinya bernilai false atau true. Jika false, maka program akan langsung selesai. Jika true, maka akan menampilkan J sama dengan 1 dan diproses apakah J lebih besar dari N. Jika false, maka langsung memprint spasi dan menampilkan I sama dengan I tambah 1, lalu program pun selesai. Jika kondisi tersebut menghasilkan kondisi true dan memenuhi salah satu syarat, I sama dengan 1 dan J sama dengan 1 atau I sama dengan 1 dan J sama dengan N atau J sama dengan 1 dan I sama dengan N atau J sama dengan N dan I sama dengan N. Jika memenuhi salah satu kondisi tersebut dan menghasilkan kondisi true, akan di print lalu akan memprint spasi, koma, N sama dengan lalu akan memprint kembali spasi dan menampilkan I sama dengan I tambah 1 dan program pun selesai. Nah, jika tidak memenuhi salah satu syarat dari I sama dengan 1 dan J sama dengan 1 atau I sama dengan 1 dan J sama dengan N atau J sama dengan 1 dan I sama dengan N atau J sama dengan N dan I sama dengan N tidak memenuhi salah satu kondisi tersebut akan menghasilkan kondisi false, lalu akan diproses kembali apakah ada mengandung salah satu syarat I sama dengan 1 atau I sama dengan N atau J sama dengan 1 atau J sama dengan N. Jika mengandung salah satu syarat tersebut akan menghasilkan kondisi true dan memprint I spasi I huruf akan menampilkan huruf I spasi koma spasi koma N sama dengan dan memprint kembali spasi lalu menampilkan I sama dengan I tambah 1 dan program pun selesai. Nah, jika salah satu kondisi tersebut tidak memenuhi akan menghasilkan kondisi false dan langsung memprint spasi, koma, N sama dengan dan menampilkan J sama dengan J tambah 1 lalu memprint spasi dan menampilkan I sama dengan I tambah 1 lalu program pun selesai. Nah, selanjutnya saya mengubah flowchart menjadi flow graph di mana flowchart tersebut diubah menjadi flow graph menjadi bentuk angka
dalam lingkaran seperti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, selanjutnya menghitung jumlah not dan ej. Menghitung jumlah not dan ej, di mana jumlah not itu adalah lingkaran satu atau setiap proses dari flowchart atau flow graph. Nah, semuanya berjumlah 14. Lalu jumlah ej-nya ini sama dengan 17, di mana dilihat dari tanda panahnya yang berjumlah 17 tanda panah. Lalu yang kedua menghitung predikat not atau P, region atau R, dan nilai V atau N, E. Nah, di mana predikat not sama dengan 4, atau kalau dari flowchart itu dilihat dari kondisi while, if, elif, dan else, atau yang seperti belah ketupat ini, yang dimana itu diubah menjadi angka yang dilambangkan dengan angka 3, 5, 6, dan 8 seperti yang sudah diwarnai, yang dimana dia predikat notnya berjumlah 4. Lalu untuk menentukan region, yaitu sisi-sisi yang saling berhubungan seperti ini, R1-nya, region 2-nya, region 3, region 4, dan region 5. Nah, lalu untuk menentukan nilai V bisa menggunakan rumus E dikurang N tambah 2, di mana E itu sama dengan EJ yang berjumlah 17 dikurang not yang berjumlah 14 dan ditambah 2, mana hasilnya sama dengan 5. Atau bisa menggunakan rumus P tambah 1, di mana P itu predikat not yang berjumlah 4 dan ditambah 1 sama dengan 5. Nah, lalu untuk menentukan semua jalur independent paths, yaitu dia dimulai dari angka 1, 2, 3, dan jika dia false maka langsung 14 atau berakhir. Tetapi itu yang pertama. Yang kedua, dia dimulai dari 1, 2, 3, dan jika kondisinya benar akan lanjut ke 4, ke 5, lalu akan memeriksa apakah memenuhi salah satu syarat di 6 dan memiliki dan tidak memenuhi salah satu syarat di 6 atau berkondisi false, langsung ke 12, ke 13, dan ke 14 atau program selesai. Lalu yang ketiga dimulai dari 1, 2, 3 dan berkondisi benar atau true, akan dilanjut ke 4, 5, dan dilihat apakah kondisinya true atau false. Jika true maka berlanjut 6, 7, lalu langsung ke 12, 13, dan program pun selesai. Nah, yang keempat dimulai lagi dari 1, 2, 3, dan jika kondisinya true akan dilanjut ke 4, 5, akan memproses apakah kondisinya true, yang salah satu memenuhi syarat 6, jika tidak akan false dan langsung memproses apakah memenuhi syarat yang berada di 8. Jika true maka langsung 9, lalu langsung ke 12, 13, dan 14, program selesai. Nah, yang terakhir independent path yang kelima, yaitu dimulai dari 1, 2, 3, yang memproses apakah bernilai false atau true. Jika true dilanjut ke 4, ke 5, lalu memproses apakah memenuhi syarat yang ke-6. Jika true, lalu
diproses lagi apakah memenuhi syaratnya. Jika menghasilkan kondisi true, lalu akan ke 8. Jika menampilkan kondisi false, lalu akan dieksekusi di 8 apakah memenuhi syarat. Di 8 jika tidak, akan menghasilkan kondisi false, lalu langsung ke 10, ke 11, 12, 13, dan terakhir 14, di mana program pun selesai. Sekian hasil penjelasan dari saya mengenai flowchart dan flowgraph dari source code. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.